Blue Lock episode yang ke-82 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada chapter inilah akhirnya kita bisa melihat sama-sama mengenai bagaimana proses latihan dari Isagi OEJ, hingga pada akhirnya Isagi pun mampu mengeluarkan semua potensi maksimalnya untuk bisa mengalahkan semua pemain bertahan dari tim Uber, sekaligus menciptakan gol pertamanya di dalam kompetisi Liga Neo Egois. Tidak hanya itu, karena pada satu chapter yang sama ini juga, Isagi pun akan kembali dipertemukan dengan ketiga orang temannya yang lain. Di mana secara garis besar, mereka lah yang nantinya akan membantu Isagi OEJ untuk dapat menciptakan sebuah senjata barunya. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu seperti apa kisah lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, setelah pada chapter sebelumnya, Isagi mampu mengalahkan Alexis Ness dan juga Michael Kaiser di dalam duel perebutan bola 1 lawan 1, serta mampu mencetak gol pertamanya di dalam pertandingan ini, maka di saat yang bersamaan, semua orang yang melihat hal itu pun seketika langsung bersorak untuk merayakan gol dari Isagi OEJ. Baik itu penonton yang ada di dalam lapangan, ataupun penonton yang melihat jalannya pertandingan ini melalui layar kaca. Karena berkat gol pertamanya ini, maka hal itu pun seketika langsung membuktikan kepada dunia bahwa Isagi bukanlah sekedar pemain yang hanya beruntung saja. Dan juga Isagi bukanlah sekedar pemain yang mampu menjadi starter di dalam tim Bayern Munchen berkat kekuatan orang dalam. Karena faktanya ketika tidak ada satupun pemain dari tim Bayern Munchen yang mampu bergerak dengan bebas untuk bisa melewati para pemain bertahan dari tim Uber, maka di saat yang bersamaan itu, Isagi pun mampu memecah kebuntuan tersebut dengan menggunakan serangan kombinasinya bersama dengan Corona Renze. Nah, menariknya, tepat ketika Isagi sudah selesai merayakan gol pertamanya itu, maka pada panel berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam proses latihannya. Di mana semua hal inilah yang nantinya akan menjelaskan kepada kita semua mengenai bagaimana cara dari Isagi OEJ bisa menggunakan kekuatan Metavision-nya dalam mode 100%. Serta bagaimana cara Isagi OEJ bisa menggunakan kaki kirinya untuk menendang dan juga mencetak gol. Singkat cerita, 5 hari sebelum pertandingan melawan tim Uber dimulai, Isagi pun langsung datang menuju ke tempat dari Kunigami berlatih untuk meminta tolong kepadanya dengan berkata seperti ini. Kunigami, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana caranya bisa melatih tubuhku supaya bisa menjadi sama sepertimu. Mengingat salah satu kelemahan yang saat ini aku miliki adalah tentang finishingku. Di mana ketika berada di depan gawang, aku pun hanya bisa mencetak gol dengan menggunakan kaki kananku saja. Tapi karena setelah melihat dirimu yang bisa menggunakan kedua kakimu dengan sangat maksimal, maka aku pun menjadi sangat terinspirasi. Karena jika aku juga bisa melakukan hal yang sama sepertimu itu, maka sudah pasti peluangku untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan akan terbuka menjadi semakin lebar. Mendengar sebuah ucapan dari Isagi itu, Kunigami pun tanpa pikir panjang seketika langsung menjawabnya. Hah? Apa kau tidak salah? Dengar Isagi, aku tidak ingin berlatih bersamamu dan aku pun tidak mau mengajarkanmu bagaimana bisa menjadi sama sepertiku. Lagi pula, latar belakang yang kita miliki sangatlah jauh berbeda. Mengingat aku sendiri dipaksa untuk bisa meniru kemampuan dari Noah supaya bisa menendang menggunakan kedua kakiku. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar aku bisa lolos dari program wildcard. Beruntungnya kondisi fisikku sangat mendukung semua hal tersebut. Jadi percobaan dan eksperimen dari Jinpachi Eiko untuk membuatku bisa meniru Noah berjalan dengan sangat mulus. Sebaliknya, hal itu sangatlah berbanding terbalik dengan dirimu. Mengingat kau sudah memiliki gaya permainanmu sendiri tanpa dipaksa untuk bisa meniru orang lain. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Kunigami pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Jika kau masih berpikir untuk bisa menjadi kuat menggunakan jalan pintas seperti ini, maka performamu di dalam lapangan malah akan menjadi semakin menurun dan karirmu sebagai pemain sepak bola malah akan menjadi hancur. Jadi daripada kau malah menghabiskan waktumu untuk bisa meniru caraku bermain, maka sebaiknya kau tetap fokus untuk mengasah semua kemampuan yang saat ini kau miliki. Walaupun pada awalnya Isagi nampak sangat terkejut dengan semua jawaban dari Kunigami barusan, tapi pada akhirnya Isagi pun seketika malah menjadi tersadar bahwa semua ucapan yang baru saja dikatakan oleh Kunigami adalah sebuah fakta. Ditambah, Kunigami pun terlihat sangat peduli kepada Isagi. Karena pada dasarnya, yang dilakukan oleh Kunigami adalah memperingati Isagi lebih dulu sebelum Isagi terjatuh ke dalam jurang kehancuran.
Di momen itulah, Isagi pun menjadi langsung tersenyum. Karena walaupun sifat dari Kunigami yang saat ini sudah berubah dengan sangat drastis, tapi kenyataannya hati dari Kunigami masihlah sama seperti dulu. Di mana Kunigami sangat peduli kepada semua teman-temannya, walaupun saat ini hal itu tidak ditunjukkan secara langsung. Setelah beberapa saat berlalu, dan setelah Kunigami menolak permintaan dari Isagi untuk mau mengajarinya teknik yang sama, maka di satu halaman ini, Isagi pun akhirnya langsung memutuskan untuk pergi berlatih bersama dengan Kunigami, bukan memintanya untuk diajari lagi. Nah, disinilah poin menariknya. Karena di tengah perjalanannya menuju ke dalam lapangan, tiba-tiba saja di dalam lorong ini, mereka pun seketika langsung dikejutkan dengan kemunculan dari teman-temannya yang lain. Ada yang bisa tebak siapa saja mereka? Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan Hyoma Chigiri dan juga Meguru Bachira. Di mana pada panel berikutnya, Chigiri lah pemain yang pertama datang dan dia pun langsung berkata seperti ini kepada Kunigami. Woi Kunigami, aku datang ke sini untuk mencarimu. Karena setelah pertandingan kita kemarin, aku pun tidak bisa berhenti memikirkanmu. Selain itu, aku pun masih memiliki beberapa pertanyaan yang membuatku sangat penasaran kepadamu. Mendengar ucapan dari Chigiri itu, Kunigami yang nampak sangat kesal akhirnya langsung berkata, "Hah? Kenapa kalian tiba-tiba saja bisa ada di sini? Dengar, daripada kalian membuang-buang waktu, maka lebih baik kalian pergi dari ruangan ini. Karena faktanya, aku tidak ingin berbicara dengan kalian lagi." Melihat respon dari Kunigami itu, Chigiri yang mulai terlihat kesal akhirnya langsung menjawabnya. Baiklah, jika kau tidak mau berbicara kepada kami, maka diam dan dengarkanlah saja perkataanku ini. Kunigami, aku tahu bahwa setelah menjalani program wildcard, maka kepribadianmu serta gaya permainanmu di dalam lapangan ternyata ikut berubah juga. Tapi jangan pernah berpikir bahwa di dalam Akademi Blue Lock hanya kaulah satu-satunya orang yang seperti itu. Mengingat aku pun saat ini juga sudah berubah menjadi Chigiri yang baru. Jadi sampai pada akhirnya kau bisa kembali menjadi pahlawan sama seperti sebelumnya. Atau sampai pada akhirnya kau mampu menjadi Kunigami dengan kepribadian yang terbuka, bukan tertutup seperti ini. Maka sampai saat itu tiba, aku pun akan terus mengawasimu. Mendengar semua pidato panjang dari Chigiri itu, Kunigami pun sama sekali tidak menyangkalnya. Bahkan hal yang sebaliknya justru malah terjadi pada momen itu, di mana Kunigami malah terlihat terdiam dan dia pun sama sekali tidak ada niat untuk mengusir Chigiri lagi. Nah, ketika keadaan sudah mulai tenang, maka pada panel berikutnya, kali ini giliran Meguru Bachira lah yang akhirnya langsung datang ke dalam lapangan ini dan mulai berkata kepada Isagi. Hei Isagi, kenapa tiba-tiba lapangan ini menjadi ramai? Apakah jangan-jangan kalian sedang mengadakan acara reuni? Jika begitu, aku pun akan bergabung juga. Lagi pula, aku datang ke sini untuk mencari dirimu dan ingin mengajakmu bermain. Mendengar semua ucapan itu dari Bachira, Isagi yang nampak sangat kesal karena wajahnya ditipu oleh bola, akhirnya mulai bertanya kepada Bachira. Hah? Aku? Kenapa tiba-tiba kau malah ingin bertemu denganku? Menyaksikan respon kebingungan dari Isagi OJ, Bachira pun seketika langsung menjawabnya. Haha, betul Isagi. Setelah menyaksikan pertandingan antara tim Bayern Munchen melawan tim Manchester City dari layar kaca, maka aku pun menjadi sadar bahwa kalian semua ternyata sudah mampu berevolusi menuju ke level yang jauh lebih tinggi. Apalagi permainan kalian semua di dalam pertandingan itu sangatlah tidak bisa ditebak. Itulah alasanku datang kemari. Karena faktanya aku ingin dengar langsung dari kalian bagaimana caranya kalian bisa melakukan semua hal itu. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Bachira pun langsung melompat menuju ke arah punggung Kunigami sambil berkata seperti ini kepada mereka semua. Baiklah, karena saat ini kita semua sudah berkumpul, maka mari kita berlatih bersama dan mari kita bermain bersama. Nah, mulai dari sanalah proses latihan bersama dari keempat orang sahabat itu pun seketika langsung dimulai. Di mana pada panel berikutnya, Isagi yang nampak sangat bahagia akhirnya mulai berkata seperti ini di dalam hati. Hah? Ternyata sekarang aku pun baru sadar bahwa mereka semua masih sama seperti dulu. Mengingat pada dasarnya, gaya permainan dari kita semua tidak ada satupun yang berubah. Sebaliknya, satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah mengasah semua kemampuannya supaya menjadi semakin tajam dan menambah sebuah senjata baru menggunakan kemampuannya yang sudah ada. Di mana pada pertandingan melawan tim Barcelona, Bachira mampu mengembangkan teknik dribblenya dan menyerap semua teknik dribble yang dimiliki oleh Lavinho.
Begitupun dengan Chigiri dan juga Kunigami, di mana Chigiri sendiri tetap mengandalkan kemampuan berlarinya dengan ditambah sebuah teknik baru, yaitu Golden Zone milik Del Piero. Berdasarkan hal itu, maka satu-satunya hal yang perlu aku lakukan adalah tetap mengandalkan kemampuan Metavision, sambil terus melatih sebuah teknik tambahan yang bisa aku gunakan ketika berada di depan gawang. Atau di dalam dialog aslinya, Isagi mengibaratkan dirinya sebagai seorang ninja, di mana senjata utama yang dimiliki oleh Isagi adalah sebuah katana, dan senjata cadangan yang dimiliki oleh Isagi adalah sebuah kunai. Wow, menarik banget ya. Itulah semua penjelasan sederhana mengenai bagaimana caranya Isagi bisa menjadi super kuat dalam waktu yang sangat singkat. Di mana di dalam prosesnya, Chigiri, Bachiran, dan juga Kunigami lah orang yang telah membantu Isagi untuk bisa sadar mengenai bagaimana caranya bisa menjadi jauh lebih kuat. Sayangnya semua isi cerita lengkap dari manga Kuchibiru episode ke-82 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika pertandingan antara tim Bayar Muncan melawan tim Uber baru saja akan dilanjutkan. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.